ibu milenial itu adalah ibu yang memiliki sejak anak bayi mungkin atau baru menikah begitu ya, sampai yang sudah memiliki anak remaja. Lebihnya, saya sampai terkaget-kaget ya. Jadi jawabannya itu, pertanyaan tadi, apa peran ibu di rumah? Jawabannya apa? Cuci baju, cuci piring, mandiin anak, nyuapin anak, ya. Hanya sedikit yang menjawab sebagai pendamping suami, ya. Atau ada sangat sedikit juga yang menjawab mengajari anak, gitu ya. Kalau mendidik anak tuh menurut saya udah bagus banget deh, tapi nggak ada itu yang mengatakan bahwa peran ibu adalah sebagai pendidik tuh nggak ada. Jadi mereka mengatakannya mengajari anak, oke lah, mengajari anak, menemani anak belajar, mengawasi anak, itu masih oke. Tapi jawabannya sebagian besar adalah jawaban yang menurut saya itu bukan yang seharusnya gitu Bu, itu bukan yang diharapkan. Jadi saya bilang, ibu-ibu, kalau ibu-ibu perannya di rumah cuci piring, cuci baju, menyetrika, beresin rumah gitu ya, mandiin anak, nyuapin anak, saya bilang, ibu-ibu apa bedanya dengan asisten rumah tangga? Terus mereka baru, oh iya ya. Jadi sebetulnya peran ibu itu apa di dalam rumah gitu. Nah, disitulah kami membuka wawasan ibu-ibu bahwa kehadiran mereka itu bukan hanya untuk mengerjakan pekerjaan domestik. Kehadiran ibu yang paling penting di rumah itu adalah memberikan nilai, membangun fondasi bagi keluarga. Gitu. Jadi di dua materi 1 dan 2 ini penting sekali. Keadaan harmonis adalah keadaan atau suasana yang diinginkan oleh semua orang ya sebagai makhluk sosial, terbentuk sebagai hasil hubungan yang serasi, yang seimbang ya, saling menerima, memahami, yang tenang. Tekanan hidup zaman sekarang ibu-ibu milenial menjadi berbeda dengan zaman ibu-ibu dulu. Tekanannya sekarang ini lebih tinggi. Disitulah kemudian persoalan bahwa konflik batin itu dimungkinkan. Oleh karena itu dikembalikan ya bagaimana sebetulnya suami istri berkomunikasi tentang tujuan hidup, bagaimana berbagi peran fungsi tugas, ya saling meringankan, mengkomunikasikan persoalan-persoalan yang dihadapi itu telah mengurangi tekanan ya dan memberikan solusi yang lebih awal ya untuk kondisi batin yang lebih baik gitu ya. Nah, posisi ayah, posisi suami tentunya harus memahami tentang kondisi ibu ya, dibantu dengan cara komunikasi yang baik tadi, karena kalaupun tidak dikomunikasikan si ibunya kemudian memendam kondisi batinnya yang resah dan sebagainya, ya mungkin juga si suaminya belum tentu juga bisa menebak apa yang dirasakan gitu ya, nggak bisa menebak-nebak, sehingga kemudian keinginannya si suaminya memahami apa yang dirasakan, tapi karena suami tidak tahu gitu ya dan tidak ada waktu untuk memahami itu, mungkin karena lebih fokus kepada bagaimana mencari nafkah, maka ada kemungkinan terjadinya miskomunikasi. Jadi di satu sisi diharapkan, tapi yang diharapkan tidak paham karena memang tidak diberikan informasi apa yang dirasakan oleh istri. Nah, itu seringkali begitu. Jadi istri seringkali berasumsi bahwa suami harus paham perasaannya. Tanpa 53% keluarga yang disurvei itu hanya punya tabungan di bawah 2 bulan. Kalau mereka di PHK dan mereka nggak bisa mencari kerja dalam waktu 2 bulan, tabungannya habis, apa yang akan terjadi? Ya, jadi ini suatu gambaran yang sangat mengkhawatirkan dari kondisi ekonomi keluarga. Di bulan kedua, bulan Juni ya, minggu pertama, itu juga relatif sama, 45% dari keluarga itu hanya punya tabungan di bawah 2 bulan. Artinya bisa hanya 1 bulan, bisa juga lebih rendah dari itu. Nah, jadi bagaimana coba ya kalau keluarga hanya punya tabungan di bawah itu, kemudian terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ketika PHK ataupun ketika pandemi ini pemasukannya berkurang, apa yang akan terjadi ya? Nah, ini punya kemampuan untuk mengatasi itu yang lebih penting ya. Jadi kalau misalnya COVID-19 sama sekali tidak membuat
ada kecemasan, kegelisahan, padahal sebetulnya mereka punya masalah, itu justru bermasalah gitu. Kalau orang justru ada masalah tapi kemudian tidak merasa ada kekhawatiran dan sebagainya, ya itu justru bermasalah gitu. Nah, yang penting adalah bagaimana justru menangani itu, ya. Ketika misalnya mudah sedih, mudah marah, ya itu dialami oleh sekitar 22% yang mudah marah, mudah sedih sekitar 50%, ya. Mudah cemas dan gelisah juga sekitar 50%, jadi 1 dari 2 keluarga, ya. Nah, yang penting adalah bagaimana menanganinya. Jadi artinya kecerdasan emosi, ya, yang harus dimiliki oleh generasi milenial, ibu milenial agar bisa memelihara keharmonisan keluarga. Nah, kemudian ini bisa dilihat dalam hal coping strategi. Tadi Bu Is menyampaikan apa ibunya harus cerdas emosi, jadi harus memiliki kecerdasan emosional yang baik, sehingga konfliknya itu menjadi tidak semakin besar ketika udah mulai ada konflik. Sekolah ibu ini bisa dikatakan satu-satunya sekolah bagi peningkatan kualitas ibu yang ada di Indonesia. Jadi sekolah ibu ini bertujuannya apa? Untuk meningkatkan kualitas ibu sebagai pendidik utama di dalam keluarga serta menguatkan ketahanan keluarga. Jadi saya bisa ceritakan bahwa ibu-ibu yang ikut sekolah ibu ini dari berbagai latar belakang yang berbeda. Ya, pendidikannya mulai dari yang tidak sekolah, ya, tidak bisa baca. Bayangkan hari gini masih ada loh yang tidak bisa membaca, ya, tidak tamat SD, sampai ada yang sarjana. Jadi para ibu khususnya, ya, orang tua dan para ibu ini tidak bisa lagi menutup mata terhadap apa yang terjadi di sekeliling kita. Jadi sekuat apapun orang tua menjaga anaknya di rumah, tetap saja tidak bisa mengisolasi anak dari pergaulan yang ada di luar. Gitu. Jadi para ibu harus memastikan di dalam rumah ini ketahanan keluarganya harus terjaga. Tadi Bu Is sudah menyampaikan banyak sekali teori yang ibu adalah penentu masa depan bangsa. Ya, tanamkan itu dalam diri kalian masing-masing bahwa masa depan keluarga, masa depan anak itu ada di dalam keluarga. Keluarga yang baik akan melahirkan generasi yang baik. Dan itu dimulai dari mana? Dari keluarga yang baik, ya. Keluarga yang baik dimulai dari mana? Dari sosok ibu yang baik, ya. Karena ibu yang hamil, ibu yang melahirkan, ibu yang menyusui, ya, dan ibu yang menjadi pendidik pertama. Karena itu peran ibu yang paling penting adalah sebagai penentu masa depan bangsa. Tanamkan itu sehingga dimanapun kalian berada, ya, kalian akan selalu ingat bahwa menjadi seorang ibu itu adalah tugas penting, ya kan? Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Irna, salah satu peserta dari webinar Sekolah Ibu yang diselenggarakan oleh adik-adik dari Sekolah Vokasi IPB. Saya mengapresiasi acara ini dan merasa beruntung menjadi peserta karena menambah pengetahuan saya dalam mendidik anak di era milenial dan menjaga keharmonisan rumah tangga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Unu. Menurut saya webinar ini sudah sangat baik. Dengan adanya webinar ini, banyak ilmu yang saya dapatkan terutama di dalam menjaga keharmonisan keluarga. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.